Nah, ini dalam situasi normal, ya, semua itu diciptakan serba tunggal. Yang berbeda dengan itu pasti disingkirkan. Dan kemudian partai-partai politik juga pada masa itu ada dua partai politik, PDI dan P3 itu memang diciptakan karena ada sospol di daerah-daerah itu yang dikendalikan oleh ABRI. Nah, berangkat dari desa untuk pemilihan itu apa segala macam pasti atas persetujuan kasospolnya. Nah, politik kita dikendalikan yang namanya sospol yang di bawah kendali ABRI itu. Nah, ini yang tidak memberikan ruang apapun buat masyarakat. Setiap aktivitas masyarakat yang ingin protes selalu diawasi, dimata-matain, dan itu tidak terjadi. Ada protes seperti kayak sekarang, kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik media pasti dibredel. Nah, itulah traumatik yang diciptakan oleh Orde Baru. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, dua periode itu memang seperti siang dan malam, kayak langit dan bumi. Zaman Orde lama, media ini beredar nggak tanggung-tanggung, sapu habis. Orde Baru sapu habis. Baru setelah reformasi media itu boleh hidup. Nah, ini kita bicara tentang dalam sistem reformasi sekarang, tentu kita harus tinggalkan ini. Demokrasi itu dia mensyaratkan adanya perbedaan pendapat, adanya penghargaan atas kemanusiaan. Nah, ini yang harus juga kita dorong maju. Nah, kalau kita lihat sekarang, apa yang tadi disampaikan Pak Nurdin Halid, bahwa ada proses pembangunan yang saya rasa tingkat pembangunan yang diciptakan rejim itu dengan fase 32 tahun tidak berbanding apa-apa. Bukan kita meniadakan pembangunan tadi, tapi bagaimana warisan yang diciptakan oleh rejim Orde Baru, sistem yang korup itu ya sampai sekarang itu masih kita warisi dan belum mampu kita bongkar. Nah, maka warisan ini yang harus kita bongkar dengan semangat reformasi dan demokrasi yang telah kita perjuangkan. Nah, kemudian dalam aspek ketidakadilan hukum, nah ini bentuk warisan dari yang diciptakan dalam sistem masa Orde Baru itu. Semuanya bisa dibeli, Bang Karni. Dengan sistem yang tertutup, korupsinya luar biasa, ketidakadilannya juga di mana-mana, dan rakyat nggak bisa apa-apa pada masa itu. Nah, dalam sistem reformasi dan demokrasi ini, itulah yang harus kita perjuangkan. Apapun, kita tentu tidak bisa beranjak mundur. Ini harus kita bawa maju dengan dinamikanya, dan semuanya kita arahkan pada proses demokrasi. Pancasila itu saya rasa kita semua mengamini itu, Bang. Nah, bukan berarti atas nama Pancasila semua dulu diberangus, semua atas nama Pancasila. Apakah Pancasila mensyaratkan pemberangusan terhadap perbedaan-perbedaan? Tidak, karena demokrasi dalam Pancasila itu dia menghargai keadilan, menghargai kemanusiaan dan persatuan itu tadi. Jadi bagi kita hari ini adalah bagaimana konsolidasi demokrasi ini terbangun terus. Jangan sampai berpikir mundur ke belakang. Apa kalau kita beri pahlawan nasional ke Pak Harto itu mundur ke belakang? Begini, Bang, tentu kita harus semua menghormati pemimpin kita. Terlepas apapun, saya berbeda secara politik dengan Pak Harto, tapi kita harus hormati pemimpin kita. Dan tidak penolakan buat Pak Harto bukan karena dilandasi dendam, tapi kita melihat keobjektivitasan kita memandang sejarah ini. Kita melihat umpama tidak semua presiden di dunia ini memperoleh gelar pahlawan. Ya. Jadi pemberian gelar pahlawan itu harus berdasarkan sisi keadilan, sisi kemanusiaan, keobjektifan dan kehati-hatian. Jadi orang yang dianggap pahlawan adalah orang yang memang berjasa sejak kelahirannya, masa mudanya hingga meninggalnya. Itulah yang boleh diberikan gelar pahlawan tadi. Nah, untuk jabatan presiden saya rasa kita tidak harus semua presiden harus kita berikan gelar pahlawan. Hitler di negaranya di Jerman
nggak pernah diberikan gelar kepahlawanan. Hitler juga membangun. Saya kira beda, karena itu Nah, dia, artinya dia dikalahkan dalam perang. Iya, Dan artinya kita negaranya juga harus kalah. objektif, Bung Karni. Bukan karena artinya pemberian gelar terhadap Pak Harto itu bukan karena beliau presiden, tapi memang karena jasa-jasanya. Nah, kalau kita lihat pada masa kekuasaannya kan juga itu tadi yang kata Bang Karni, kita kalau tidak ada reformasi dan demokrasi itu tahun 98 kita dudukin gedung DPR, tentu kita tidak akan berbicara di sini. Nah, maka bukan kita juga menghakimi pemimpin-pemimpin kita terdahulu, tidak. Kita ingin meletakkan kesejarahan kita dan keobjektifan kita, menilai mana yang seharusnya layak kita pahlawankan, mana yang tidak. Pun kalau Pak Harto tidak menerima gelar pahlawan bukan berarti kita menghakimi dia, tidak. Tapi kan harus memang benar-benar layak lah. Jangan sampai negara memberikan gelar yang salah juga kepada orang, kan gitu. Karena itu PDIP tidak setuju. Ini bukan sekedar faktor PDI, Bung Karni. Saya sebagai aktivis yang menentang rejim yang otoriter Orde Baru Soeharto pada masa itu, saya menentang. Gitu. Nah, tentu kalau dalam aspek PDI Perjuangan itu mendorong prinsip-prinsip kebersamaan, kegotong royongan itu yang Ekasila itu, seperti dikatakan Pak Nurdin tadi.